A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bray, akhir tahun selalu punya cara sendiri untuk memanggil manusia pulang ke dalam dirinya. Dan Desember 2025, kami menjawab panggilan itu tanpa rencana, dengan berjalan dua lelaki, satu gunung, dan niat yang tidak sepenuhnya bisa dijelaskan dengan kata-kata. Gunung Gelis bukan tempat yang asing, namun setiap langkah ke arahnya selalu menawarkan makna yang berbeda. Kami menelusuri jejak puncak sajak, sebuah nama yang seolah diciptakan bukan hanya untuk didaki, tapi untuk direnungkan. Langkah pertama selalu terasa ringan, tanda masih terdengar, napas masih teratur, dan beban hidup seolah tertinggal di bawah. Namun semakin ke dalam, jalur mulai menyempit, tanah menanjak, dan hutan memaksa kami lebih banyak diam daripada berbicara. Di gunung, percakapan tak selalu lahir dari suara. Kadang ia hadir dari keringat, dari tarikan napas yang tertahan, dan dari pandangan yang saling mengerti tanpa perlu dijelaskan. Perjalanan ini bukan sekedar tentang puncak. Ada tujuan lain yang kami simpan dalam diam. Berziarah ke makam Sokrates, sebuah nama yang berat, sebuah tempat yang sunyi, dan sebuah penghormatan bagi seseorang yang mengajarkan bahwa hidup layak dipertanyakan. Mungkin ziarah bukan soal kematian, melainkan tentang mengingat bahwa hidup memiliki batas dan waktu tak pernah benar-benar menunggu. Perjalanan berlanjut, adrenalin mulai mengambil peran. Injakan curam, jalur licin, dan rasa takut yang samar justru membuat kami merasa hidup. Ada detik-detik di mana tubuh ingin berhenti, tapi hati memaksa melangkah. Karena beberapa hal dalam hidup memang harus diperjuangkan, mesti tak selalu masuk akal. Dan di antara langkah-langkah itu, ada satu perayaan kecil yang tidak kami rayakan dengan lilin atau kue. Ya, usia 30. Usia di mana seseorang mulai berhenti mengejar pembuktian dan mulai belajar menerima kenyataan. Usia di mana mimpi tak lagi berisik, namun lebih jujur. Tak ada ulang tahun, tak ada lagu, tak ada tepuk tangan, hanya alam, angin, dan kesadaran bahwa bertahan sejauh ini saja sudah merupakan kemenangan. Saat akhirnya kami tiba di puncak sajak, gunung seolah menyambut dengan caranya sendiri, tak berlebihan, tidak pula dramatis, hanya hamparan luas yang membuat manusia merasa kecil dan sekaligus bersyukur. Di titik ini, kami sadar bahwa perjalanan ini bukan tentang menaklukkan gunung, melainkan tentang menaklukkan ego, ketakutan, dan sisa-sisa diri yang belum sempat kami pahami. Gunung Gelis menjadi saksi tentang persahabatan yang tak selalu perlu kata, tentang pencarian adrenalin yang berujung pada perenungan, dan tentang usia 30 yang dirayakan dengan sederhanaan namun penuh makna. Kami pulang tanpa membawa apa-apa kecuali cerita, dan mungkin cerita itulah yang akan kami ingat setiap kali hidup terasa terlalu bising. Kami terhenti di satu titik, makam Sokrates, menulis sajak demi sajak. Salah satu dari kami yang memang cukup untuk di puncak. Dan jangan lupa, setelah di puncak, kita akan turun melalui rongga-rongga kehidupan
Kami sedikit menulis, dan setelah di puncaknya, kami membaca dalam diam, menghayati rahasia langit dan samudera, membayangkan bumi, menyadari semesta, menyadari kelangsungan hidup bersama segala makhluk ciptaannya di dalam maupun di atas tanah, di hamparan jagat alam raya. Bunga matahari, engkau berdiri tegak, nyambut sinar tanpa pernah lelah. Di bawah langit biru, kau selalu ceria. Bunga matahari, oh indahnya bukti cintanya. Hahwel kiu. Dalam hidup ini, kita harus belajar dari bunga matahari yang tak pernah pudar, selalu mencari terang meski malam datang, mencari cahaya di kegelapan, seperti pula pakcoy dan juga sawi-sawi, bunga telang, dan juga buah naga. Kami sedikit merenungi, dan dalam jalan pulang hampir tersesat dan juga putar-putar dalam kehidupan. Greet from Europe. Oke, kita masuk ke cara tidur cepat, bangun lebih pagi. Yang pertama, tetapkan jadwal tidur. Tidurlah dan bangunlah pada waktu yang sama setiap hari, termasuk akhir pekan. Yang kedua, ciptakan lingkungan tidur yang nyaman. Pastikan kamar tidur gelap, tenang, dan sejuk. Gunakan kasur dan bantal yang nyaman. Agar tidak salah bantal, maka dibaliklah bener bantal. Dan yang ketiga, kurangi paparan cahaya biru, hindari penggunaan perangkat elektronik, dan juga Hahwel kiu.